Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link aja? Ketemu lagi barengan sama Sahil Mulahela. Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah. Cakep gitu dong, pada semangat. Seperti biasa balik lagi Sahil Mulahela di sini ya. Kita di acara Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja. Jadi emang kita tuh setiap sore kita mau ngabuburit di sini. Kita pengen ngobrol-ngobrol yang seru, ngobrol-ngobrol santai, ngulik, nyari pelajaran hidup. Ceelah, nyari pelajaran hidup gitu banget. Enggak, intinya kita pengen ngobrol-ngobrol sama narsum-narsum yang seru-seru banget. Dan kita pengen tahu kesibukannya, terus apa yang sedang mereka lakuin. Pokoknya obrolan santai lah, obrolan ngabuburit. Daripada ngabuburitnya nggak faedah gitu kan ya, cuma pacaran di jembatan. Masih ada yang begitu. Ya udah, kita isi di masa new normal ini adalah dengan ngabuburit online barengan sama Link aja. Jadi hari ini kita bakalan kedatangan Kak Nina Zatulini. Wih, semuanya mungkin pasti udah pada tahu gitu kan ya, udah dari kecil menjadi seorang aktris, terus juga sekarang udah gede itu akhirnya banyak memberikan inspirasi ke banyak orang lewat fashion muslimahnya juga. Terus juga kalau misalkan teman-teman follow Instagramnya, banyak banget kegiatan-kegiatan keluarganya gitu kan ya. Barengan sama anaknya, barengan sama suaminya. Pokoknya banyak hal-hal inspiratif yang diberikan sama Kak Nina Zatulini ini. Nah, beliau itu kita hadirkan sengaja hari ini di Link Aja Ramadan Bersyukur ini karena kita pengen tahu seperti apa keseruannya. Dan nanti kita bakalan ulik lebih jauh lagi. Tapi jangan lupa dulu nih, Sahil Mulahela mau ngingetin untuk Sobat Link Aja yang lagi pada menonton hari ini, jangan lupa teman-teman bisa mendapatkan berkah Ramadan karena kita akan membagi-bagi berkah Ramadan untuk Sobat Link aja. Ada saldo Link aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Lumayan, satu orang mendapatkan Rp100.000. Ingat, bersyukur. Oke, cakep. Nah, dan juga nanti kita bakalan kasih tahu caranya gimana supaya teman-teman ini bisa mendapatkan saldo Link aja Rp300.000. Caranya cuma gampang banget. Teman-teman cukup follow Instagramnya @linkaja, LINK aja, dan juga @layanansyariahlink-aja. Habis itu share di kolom komen kita tentang bagaimana cara bersyukur di Ramadan ini versinya Sobat Link aja ya. Jangan lupa kita punya hashtagnya juga. Hashtagnya itu adalah lengkapnya Ramadan. Nah, hari ini topik yang pengen kita obrolin barengan sama Kak Nina Zatulini itu adalah meningkatkan kesabaran di bulan Ramadan. Sebagai ibu dengan anak 3, ya bagaimana meningkatkan kesabarannya di bulan Ramadan ini, karena mengurus anak bukan hal yang mudah. Saya merasakan itu. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita sambut, ini dia Kak Nina Zatulini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Dengan alhamdulillah baju sehat merah walafiat. jangan sampai lolos. Iya, klasik ya. Klasik, klasik. Kanina, sehat? Alhamdulillah sehat, tapi memang Ramadan tahun ini aku nggak puasa ya. Jadi aku juga mau ngucapin selamat puasa nih buat kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan berkah dan lancar puasanya. Amin. Amin. Jadi memang Amin. karena masih menyusui ya kalau nggak salah ya, Kanina ya. Betul, anak aku masih 5 bulan. Jadi, tapi ini udah diajar-ajarin makan sih, supaya rencana aku kalau memang dia pinter dan mau gitu makannya, aku mau puasa. Soalnya sayang tahun kemarin udah nggak puasa ya karena hamil. Nah pengennya tahun ini sih puasa, cuman kan anaknya masih full ASI, jadi ya maksudnya masih kalau memang masih full ASI kan katanya lebih baik tidak puasa ya, karena kan maksudnya dia masih nyusuin full 100% gitu. Tapi lagi belajarin makan sih anak aku. Tapi Kaluna, Kanza, Kenzi sehat semua? Alhamdulillah sehat. Hari ini juga sebenarnya ada nih mereka nih masih pada masih pada on, belum tidur. Cuman mudah-mudahan bisa diajak kerja sama ya dianya. Jadi kita hari ini juga live-nya bisa fokus. Jadi kalau punya anak pasti diganggu sana sini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ini mudah-mudahan merekanya hari ini bisa diajak kerja sama gitu. Cuma kalau nanti ada tiba-tiba ada lewat dari surat teriak-teriakan mohon dimaklumi ya. Tidak apa-apa, itulah esensi kita semuanya live dari rumah gitu kan. Tapi kan katanya disyukurin, apapun itu kan harus disyukurin. Jadi kalau anak masih suka teriak-teriak, masih jalan-jalan, masih
ngalur ngidul masih ngajakin main ya berarti kan anaknya sehat walafiat tandanya ya. Nah, selain Jadi kita bersyukur Kak Nina, kita juga harus meningkatkan kesabaran karena ketika anak teriak-teriak dan segala macamnya, apalagi kita di saat lagi meeting dan segala macamnya itu kan kayak, aduh jangan ganggu mama dulu dong, ntar dulu dong. Nah itu kan kesabaran tuh diuji Iya. tuh. Iya Iya kan? banget, iya banget. Jangan kan lagi bulan Ramadan itu kayaknya sehari-hari deh harus Hari-hari meningkatkan ya. kesabaran. Karena maksudnya anak 3 terus masih pada kecil-kecil ya, maksudnya jaraknya kan nggak terlalu jauh gitu, jadi ya Nah, memang harus ekstra ya sabarnya iya, gitu. tapi kalau ngeliatin perjalanan hidupnya Kak Nina nih dari kecil dulu sampai dengan sekarang nih luar biasa banget ya sampai udah punya anak 3. Cuma mungkin ini Sobat Link aja yang sekarang tuh generasinya generasi yang baru-baru nih, mungkin masih penasaran Kak Nina nih dulu memulai karirnya tuh seperti apa sih sampai akhirnya sekarang bisa ada di titik saat ini. Iya benar-benar, sebenarnya kalau untuk sekarang sih aku tuh suka ya gimana ya, aku sendiri masih canggung gitu kalau denger orang bilang apa sih public figure lah, influencer lah apa, karena aku ngerasa kayaknya sekarang gue udah ibu rumah tangga deh full, dengan gue nggak pernah ada di TV itu satu, dua kayak ya kegiatannya kayak sekarang lebih banyak kayak concernnya ke keluarga gitu pastinya ya gitu. Cuman karena memang mungkin dulu orang yang suka ngikutin sinetron dan FTV aku masih tahu gitu aku, cuma untuk sekarang mungkin karena memang orang udah kayak jarang nonton TV gitu ya, dan aku juga sebenarnya masih belum pede gitu kalau bikin konten-konten yang misal di YouTube atau di vlog atau di mana gitu, jadi kayak belum pede gitu dan belum ada waktu pastinya karena udah full kegiatan kan ke urusan keluarga sama anak gitu. Jadi memang kalau dulu itu aku aktifnya tuh di sinetron dan FTV sebelum aku berkeluarga gitu. Dan semenjak berkeluarga aku kayak kemarin tuh rencananya abis anak 1 udah gedean, tadinya mau main sinetron lagi tapi hamil lagi kayak ya mungkin rezekinya beda ya gitu. Tapi kan kembali memang harus disyukurin. Aku sendiri kemarin sebenarnya udah ada rencana pengen mulai syuting lagi, tapi kayak kok kayak belum ada jalannya gitu. Jadi memang ternyata di rezekinya itu dapatnya berbeda gitu. Mungkin kalau dulu dikasih kemudahan dalam berkarir segala macam, tapi kalau sekarang bukan aku nggak bisa berkarir, cuman mungkin kayak di jalan yang berbeda dan rezekinya juga kayaknya diperluasnya itu mungkin lagi di urusan anak dan keluarga sih kalau menurut aku. Tapi itu kembali lagi aku bersyukur banget, alhamdulillah. Baratnya tuh pintu rezekinya dibukain pintu yang lain gitu ya. Yes, betul banget, benar-benar. Jadi kayak bukan melulu soal materi dapat duit dari kerja gitu, kayak ya punya anak yang sehat, punya kayak suami yang pengertian, punya suami yang masih ngebantuin urusin anak, itu juga rezeki dan berkah banget sih menurut aku gitu. Dan termasuk jadi salah kayak satunya hal-hal kecil bersyukur masih bisa jalan-jalan ya, kayak kemarin abis jalan-jalan ke Bali naik helikopter viral ya. Iya, ya itu juga makanya gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau dulu ya maksudnya kan memang harus ada yang kita prioritasin, dan kalau misalnya kita memprioritaskan sesuatu pasti ada yang kita korbanin gitu ya. Ya mungkin kayak di saat sekarang lagi memprioritaskan keluarga, jadi korbaninnya kayak waktu sama temen, waktu kayak dulu masih bisa nongkrong-nongkrong dan bisa kayak kesana kemari, kayak kerja di luar. Kalau aku nggak bisa mungkirin juga, aku kangen masa-masa itu sebenarnya ya. Tapi kayak untuk sekarang aku menjalani dulu aja deh yang semestinya aku prioritasin gitu, walaupun memang yang lainnya jadi aku korbanin gitu, tapi bersyukur banget alhamdulillah kayak sekarang bisa ngejalanin dalam keadaan sehat walafiat gitu, alhamdulillah banget. Kemarin ke Bali tuh sama anak-anak juga atau enggak? Iya pastinya, aku kayaknya belum pernah dia traveling berdua doang sama suami. Oh itu iya? harus sih. Iya beneran loh, aku nggak pernah kayak traveling tapi tanpa bawa anak tuh belum pernah sih, karena kayak pas lagi jadwal traveling itu pasti entah aku masih nyusuin atau memang kayak kita pasti momennya itu kayak lagi sama keluarga besar gitu, jadi haruskan bawa anak-anak gitu. Memang itu udah ada plan juga kayak kayaknya habis pandemi kita harus deh nih berdua jalan. Itu dia. Soalnya kalau udah berumah tangga udah punya anak kan biasanya suka kayak gitu. Wah kita butuh quality time berdua doang tanpa diganggu anak nih.
Jujur aku belum pernah banget, kayak memang itu butuh sih, kayak aku juga sama suami udah ngomongin soal itu, kayak kayaknya kita udah kurang banget deh waktu berduanya, maksudnya kayak quality time yang bener-bener kita berdua doang, tapi Nah, itu tuh biar kita waras aja dan biar kita sehat ya kan, iya karena kan iya. ngurusin anak melulu tuh juga ya bukannya kita mau perfeksionis kayak apa-apa diurus sendiri gitu sih sebenarnya, tapi memang aku maksudnya aku ngurusin anak berusaha semaksimal mungkin yang kayak yang aku harapkan gitu, jadi semua tuh pasti harus aku apa ya ibaratnya ya aku yang koordinir, aku yang mantau gitu. Tapi di satu sisi kayak adalah limitnya gitu di saat aku jenuh dan kayak aku butuh quality time sama diri aku sendiri tuh ya aku juga butuh. Nah, that's why kayak aku sama suami udah ngomong kayak ya udah kalau bisa nanti habis pandemi kita sempetin banget untuk quality time berdua dan itu emang penting banget sih kayak menurut aku kayak orang-orang yang maksudnya inilah misal newlywed gitu ya kepikiran mau langsung punya anak atau nanti mau abis punya anak tuh mau langsung punya udah sekalian capek itu menurut aku sih kayak lebih kepilihan ya gitu karena nggak semua orang bisa nyanggup juga sih karena kan yang tahu kapasitas dan kayak apa namanya yang tahu kapasitas dan juga kemampuan itu kan pasti kan diri masing-masing gitu. Benar. Oh jangan dengerin apa kata orang deh katanya udah sekalian aja capek gitu taunya pas ngerasain sendiri wah ternyata ya berat juga. Iya karena kan nggak mungkin pas ya naik gimana pas naik helikopter itu bareng sama anak juga atau anak ditinggal? Jadi tuh sebenarnya aku tuh tadinya mau bawa anak, terus anak aku tuh udah di mobil nih, terus posisinya lagi pada tidur, terus pada bangun, terus mereka kayak panik karena tiba-tiba tuh kayak soalnya tuh posisi si helikopter itu kan rada deket tuh sama tempat kita parkir ya, jadi tuh kayak kalau helikopternya turun ataupun naik tuh suara baling-balingnya tuh besar gitu, kedengeran, dan anak aku kayak udah heboh duluan sama suaranya yang tiba-tiba gede gitu, jadi kayak ya udah deh nggak jadi, udah biarin deh kita berdua aja gitu. Tapi akhirnya merasakan momen berduanya pada saat itu aja ya? ya cuman bentar nih, mohon maaf. Ya benar itu pun kayak ya udah gitu aja tapi itu happy banget juga karena memang kayak aku belum pernah sih kayak naik helikopter yang bisa ngelihat pemandangan sebagus itu apalagi ngelihat Bali gitu walaupun cuman bentar tuh menurut aku ya salah satu momen yang kayak nggak bisa didapetin aja di tempat lain gitu. Salah satu hal yang patut disyukurin di Ramadan kali ini mungkin nggak tahu ya Kanina sendiri kalau di Ramadan tahun lalu sama Ramadan tahun ini beda banget gitu nggak sih kayak Ramadan tahun lalu tuh kan kita masih belum kemana-mana. Benar banget. Tapi dengan kayak kurang lebih jauh masih di masa pandemi kayak udah bisa menyesuaikan gak sih? Kayak momen dimana kayak nggak ada bukber, momen dimana kayak kalaupun maksudnya buka puasa sama keluarga ya udah paling kayak keluarga inti aja gitu kan, bukan yang kayak bisa datang ke rumah saudara terus yang gimana ya kalau dulu kan kayak rame gitu ngelihatnya, cuman ya pasti dengan kondisinya kurang lebih sama masa pandemi yang tahun bulan puasa kemarin sama yang tahun ini ya alhamdulillah sih bisa menyesuaikan itu kayak jadi dulu tuh ada perasaan kayak kok gini ya beda banget tapi alhamdulillah sekarang kayak ya perbedaan kecil itu yang ternyata memang sekarang tahun lalu tuh benar aku full di Makassar ya pas bulan puasa karena memang kondisinya abis kayak ada apa sih namanya untuk larangan mudik PSBB ya jadi aku nggak bisa ke Jakarta pada saat itu kan jadi benar-benar full di Makassar. Nah tahun ini aku bersyukurnya kayak nah salah satunya ini nih hari ini aku bisa live dari rumahku yang di Jakarta jadi kayak aku masih bisa kayak maksudnya suasana di rumah yang di Jakarta dan aku ngerasa lebih ini karena memang lagi ada suami juga di Jakarta jadi kalau dulu tuh kan kayak LDR ya sama suami gitu kalau sekarang tuh suami aku lagi di Jakarta juga jadi alhamdulillah itu juga yang harus disyukurin sih kayak berasa apa ya kayak ya udah walaupun memang belum bisa bukber sama temen tapi setidaknya kayak keluarga aku semua ada di Jakarta gitu. Jadi bisa ya ibaratnya ngumpul walaupun nggak sedekat kayak kita sebelum pandemi gitu ya, tapi ya, di Jakarta gitu kan. Iya benar. Yang jelas kayak sebenarnya tahun lalu itu kan masih pandemi ya sebenarnya malah bisa dibilang kayak lebih ketat gitu kan dibandingin sekarang gitu. Jadi kayak benar-benar di Ramadan tahun ini tuh udah bersyukur banget dengan kita udah agak lebih longgar, gak seketat dulu gitu. Terus masih bisa ada waktu kayak ketemu sama keluarga deket walaupun kayak itu jarang banget dibandingin kalau dulu tuh kan kayaknya kita intensitas keluarnya tuh ya maksudnya pasti ada aja keluarnya. Kalau sekarang kan kayak masih mikirin, aduh males kalau pulang nanti harus bersih-bersih lagi ketemu anak apa segala macem gitu. Kalaupun pergi pasti kayak diminimalisir kalau bisa nggak bawa anak kan gitu kan. Benar.
Nah, Sekarang makanya. itu kita lebih intensitasnya lebih tinggi ketemu handphone daripada ketemu orang. Ya, setuju banget sih. Iya Kayak kan? kadang-kadang kayak ini kayak sosialisasinya tuh kayaknya haus gitu. Maksudnya even kayak teman rumah temen ngedrop makanannya tuh seneng banget ya. Kayak langsung sadar gitu, ternyata hal-hal kecil yang dulu tuh kita lakuin ternyata begitu sekarang tuh kita syukurin Angin, gitu. ya. Iya kan? Padahal kita ngedrop cuma di depan doang, kita di Ya. mobil, kita Atau cuma nurunin kayak halo-halo terus ngobrol bentar chat gitu, tapi happy banget kan rasanya. Iya benar. Iya. Tapi kalau untuk kesibukannya Kanina sendiri nih dari puasa tahun lalu sama puasa kali ini, itu berbeda nggak sih? Apa sekarang tuh udah lebih padat, lebih full lagi kesibukannya atau gimana? Nah, sebenarnya kurang lebih sama sih ya, karena masih masa pandemi, jadi kayak paling event-event tuh kayak gini nih, kayak virtual gitu kan. Sebenarnya sih aku ngerasa lebih enak ya. Kalau dulu kalau ada event otomatis aku harus ninggalin rumah, terus kayak lebih ribetnya tuh kayak persiapan untuk ninggalin rumahnya dulu. Nah ini kalau sekarang kayak ya semua bisa disambi aja sih. Jadi di rumah masih bisa kepegang, terus masih bisa kerjaannya tuh semua tuh kayak ya udah by online aja gitu. Aku ngerasanya sih sebenarnya kalau tahun lalu sama tahun ini sama. Cuman bedanya kalau tahun lalu aku benar-benar dari Makassar, jadi kayak untuk kayak guideline-nya, terus kayak info-infonya tuh kayak semua tuh benar-benar by telepon dan by email dan Zoom segala macam. Kalau alhamdulillah sekarang nih tahun ini karena memang aku masih ada di Jakartanya, jadi masih dibantu sama tim aku gitu. Jadi agak dipermudah dengan itu sih gitu. Jadi karena memang ada yang ngebantuin dan ya itu kayak di Jakarta itu kan kebetulan alhamdulillah tuh ada mamah aku gitu. Jadi kayak kalau ada mamah aku tuh bisa dititip anak. Iya. Iya kan? Itu penting sekali. Iya itu kayak hal-hal kayak gitu yang kayak wah alhamdulillah ya ternyata di Jakarta tuh kayak ada mamaku, jadi kayak aku nitip-nitipin anak untuk kayak lagi sambil kerja gini ya itu alhamdulillah terbantu sih. Gitu. Tapi kan bisa dibilang nih berarti Kanina ini sebagai seorang working mom kan, dengan anaknya terus bekerja juga gitu kan. Ini nggak gampang loh untuk seorang ibu harus bekerja untuk bisa mengatur waktu, apalagi sekarang di masa pandemi di rumah, terus menyesuaikan segala macam. Itu gimana sih caranya? Ini kasih tahu dong ke Sobat Link aja juga yang lagi pada ngedengerin cara membagi waktu Kanina itu gimana? Karena orang sukses tuh berawal dari situ semua loh. Iya benar karena mengatur itu tuh nggak segampang yang dibilang sama orang sih. Maksudnya gini loh, kayak aku sendiri pasti ada masa-masa penyesuaiannya gitu, kayak dirasa gue kayaknya nggak bisa deh, ini gue kadang-kadang tuh ngerasa kayak pusing, ini kayaknya udah lewat dari batas kemampuan gue. Maksudnya aku sendiri pun juga ngerasa kayak gitu kadang-kadang ya, maksudnya ternyata capek ya udah ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, terus harus kerja juga. Ya memang sih terkadang orang menganggap kalau wah enak dia mah ada suster. Terkadang kan kita kayak ngebanding-bandingin ya sama orang gitu. Padahal enggak, gue yakin banget setiap orang tuh pasti ada aja kayak ya itu tadi ya, maksudnya ada dia kemudahan, ada kesulitan, karena namanya hidup kan nggak mungkin mudah-mudah aja gitu kan pada Iya dong. Ya kan, jadi kayak maksudnya cara ngaturnya itu menurut aku sendiri sih kalau dari jadi gini loh, kayak aku tuh suka aku coba misalnya dapat kerjaan, aku tuh selalu bilang oke, ini mungkin nggak gue lakuin di saat kayak hari itu anak gue les, anak gue apa, jadi kayak disesuaikan sama memang jadwal-jadwal yang udah pasti kayak gitu. Dan aku kayak nggak mau misalnya nge-push limit aku gitu. Misalnya aku udah tahu di hari itu aku bakal posting, aku nggak mau nambahin kayak kerjaan. Paling kalau misalnya memang ternyata bisa aku, boleh nggak ini dibesokin gitu, atau misalnya kayak boleh nggak ini nanti aku kerjain kalau aku udah di sini gitu. Jadi kayak nggak melulu harus selalu perfect gitu loh, karena kan memang ada orang yang gue nggak mau nunda karena menurut gue kayak misalnya pun emang harus nunda ya memang kenapa, daripada kayak lo nge-push hari itu over limit lo gitu kan gitu. Akhirnya jadi nggak maksimal kan? Bener banget gitu. Jadi kayak aku nih gitu, misalnya kayak hari ini sebenarnya aku bersyukur kayak alhamdulillah hari ini dapat, maksudnya ibaratnya kerjaan aku lewat online gitu. Memang sih kalau dulu kayak ibaratnya kita harus effort keluar rumah dulu segala macam gitu ya. Nah ini sekarang dengan online gini kan pasti otomatis sudah bisa lebih terorganize gitu loh. Maksudnya kayak ini jam segini live-nya, terus udah gitu jam segini anak ada les segala macam. Nah kayak gitu-gitu sih. Jadi paling kalau aku memang berasa dari segi jam tidur berkurang banget, tapi kayak
gimana ya, kayak aku mikirnya sih kalau apa ya, orang suka bilang kayak, semoga lelahnya jadi lilah ya. Jadi Nah, kayak iya benar benar. jadi kayak aku anggap tuh segala kayak kelelahan yang aku rasain, kayak apa, ya maksudnya rasa capek, rasa, apa namanya, jenuh apa semua sama kerjaan tuh selalu aku pikirin kayak, ya udah deh mudah-mudahan ini tuh kayak, apa ya, pahala buat aku gitu loh. Karena memang maksudnya memang sih ada yang tadi aku bilang ya, kayak di saat kayak apa yang aku prioritasin memang harus ada yang aku korbanin gitu. Jadi memang apa namanya, misalnya memang kita jadi mengorbankan jam tidur, jam istirahat, terus jam waktu ketemu teman atau waktu untuk quality time kita sendiri jadi berkurang. Nah, tapi kayak aku pernah ya saya kemarin aja tuh kayak aku sempet kan ya kayak lagi pusing-pusingnya banget terus kayak berkurang banget tuh dari segi ini ASI aku gitu kan. Terus aku sempet datang ke konselor laktasi dan dia bilang ya udah maksudnya gimana ya semua itu harus disabarin dan semua itu akan indah pada waktunya. Jadi tetap semangat gitu. Dan aku ingat kayak itu mungkin kedengarannya kayak klise ya, tapi aku pikir bener juga sih kayak mungkin sekarang kita capek yang kita rasain ini bakal senang dan bahagia yang kita rasain nanti gitu loh. Benar. Dan Ya itu kan? yang harus kita syukurin kan Nina. Berarti Bener. kita ini kalau bisa dibilang setuju banget dengan statement yang bilang kalau Ramadan itu dengan dekat banget dengan kata-kata bersyukur kan. Ya, Hal yang ya. bisa kita syukuri saat ini kan. Benar-benar. Nah, aku tuh Karena mungkin penasaran. hidup yang kita rasa sulit, hidup yang kita komplainin ini mungkin kayak dianggap orang lain itu hidup yang bahagia gitu. Jadi Nah, aku selalu dengar, maksudnya aku selalu ingat quotes yang bilang kayak hidup yang sekarang kita jalanin itu mungkin hidup yang diharapkan sama orang lain. Jadi benar. apapun yang kita jalanin sekarang di hidup kita tuh harus kita syukurin karena mungkin kita merasa itu susah, tapi mungkin dianggap orang lain, lah ini hidup yang gue harapin tuh yang kayak dia loh gitu. Coba dicontohin kan Nina. Bangun tadi tidur, bangun pagi, Mhm. itu melek mata, apa yang pertama kali disyukurin sama Kanina? Ini mungkin buat teman-teman Alhamdulillah. sobat Link aja yang pada Iya. dengar, mereka tuh jadi, oh iya, ini hal yang harus kita syukurin juga gitu loh. Iya benar. Kalau dia, kalau misal dari bangun tidur itu tuh dengan kayak alhamdulillah tidur aku cukup dan tidur aku nyenyak. Nah, Itu karena lagi masa-masanya aku dulu awal-awal punya anak ya. Aku ngerasa tuh kayak ya ampun ternyata tidur aja yang selama ini kita anggap tidur tinggal tidur, itu ternyata tuh kayak pas begitu jadi ibu tuh ternyata nggak apa ya, maksudnya kayak mahal ya, jadi mahal ya. iya, iya jadi mahal, benar-benar. Jadi kayak mungkin hal-hal kecil yang kita anggap sekarang ini biasa buat kita atau kedengarannya kayak ya udah sih kan kayak gitu doang, tapi ternyata begitu kayak di satu kondisi yang tertentu itu kayak wah ternyata ini tuh patut dan harus kita syukurin. Jadi dengan kita bangun tidur, kita tidur nyenyak, tidurnya mudah, bahkan dikasih mimpi yang indah aja tuh kayak itu tuh aku kayak wah ini nih positif banget nih buat aku, jadi bikin makin semangat dan masih sehat, bangun dalam keadaan sehat. Karena kalau aku kemarin ngerasain ya tahun pas aku puasa tahun lalu tuh sempat sakit gitu. Itu tuh kayak, dan aku memang kalau lagi kondisi lagi hamil tuh suka kayak gampang sakit gitu kan. Dan tahun lalu kan aku hamil tuh yang aku bilang. Jadi kayak pas lagi gampang sakit itu aja aku ngerasa kayak wah ternyata kayak apapun yang kita dapetin sekarang, apapun yang kita punya sekarang itu nggak akan berarti kalau kita sakit. Jadi memang kita tuh yang penting satu kan nomornya harus sehat kan, nomor satu gitu. Jadi dengan kita sekarang sehat, masih bisa ngobrol dan dalam keadaan sehat secara fisik, jasmani dan rohani itu juga udah bersyukur banget sih gitu. Karena sehat tuh bukan cuma soal fisik kan, soal mental juga harus sehat kan gitu. Nah, itu ibu-ibu juga harus pikirin itu gitu. Jadi bukan mikir cuma badan sehat aja, mental dan pikiran, hati tuh harus sehat gitu biar semuanya balance. Kanina tahu nggak salah satu hal yang bisa bikin sehat mental dan fisiknya Sobat Link aja itu apa? Salah satunya adalah kita akan kasih saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk teman-teman yang lagi pada nonton hari ini. Masya Dan Allah. itu untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing orang akan mendapatkan Rp100.000. Ingat, Masya bersyukur. Berapapun itu harus bersyukur. Dan caranya gampang banget. Jadi Sobat Link aja yang lagi pada menonton hari ini cuma tinggal menjawab pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya itu adalah gimana cara bersyukur di Ramadan ini versinya Sobat Link aja. Itu silakan langsung diisi. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Itu hashtagnya. Dan kita juga mau info ini buat Sobat Link aja yang lagi pada menonton hari ini. Selama Ramadan ini banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin di Link aja.
Makanya download dulu aplikasinya Link Aja di Google Play Store ataupun di App Store ya. Karena promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja ini sampai dengan Rp350.000. Apalagi dengan layanan syariah Link Aja ini juga udah mendapat sertifikasi halal dari DSN MUI dan dijamin sudah sesuai dengan syariat Islam. Makanya ini trusted banget ya. Jadi buat Sobat Link Aja silahkan langsung di-download aplikasinya atau bisa juga lihat di Instagram @linkaja dan Instagramnya @layanan syariah Link Aja. Yang pasti bakal bikin bulan Ramadan tahun ini semakin lebih lengkap lagi untuk Sobat Link Aja. Karena mau apa? Sebutin aja mau apa? Bayar listrik bisa, bayar transportasi bisa, ya kan? Mau pesan GoFood, GrabFood, belanja di Tokopedia, beli-beli, sampai sedekah. Sedekah itu sekarang bisa dilakukan lewat Link Aja loh. Lengkap banget kan? Makanya kita menggaungkan dengan hashtag lengkapnya Ramadan bersama Link Aja. Itulah makanya serunya gitu Kanina. Tapi ini obrolan kita sama Kanina nih seru banget gitu ya. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari kehidupannya Kanina, yaitu walaupun sesibuk apapun kita ini masih tetap harus bersyukur gitu kan. Kita masih harus ngelihat ke dalam diri kita lagi. Boleh kita push the limit, tapi kita harus tahu, kita ini juga capek loh. Kita masih butuh istirahat, gitu kan Kanina kan? Betul banget. Kurang lebih rangkumannya kayak gitu ya. Nah, tapi sesuai dengan topik kita nih, kan kita lagi ngomongin meningkatkan kesabaran di bulan Ramadan kan ya. Yang which is sekarang itu cobaan tuh banyak banget di mana-mana, godaan tuh banyak banget di mana-mana gitu kan. Cara kita untuk melatih kesabaran itu bukan satu hal yang gampang, tapi itu bisa menjadi satu hal yang susah. Kalau Kanina sendiri gimana cara melatih kesabarannya? Gini loh, kayak aku sendiri bisa dibilang kayak masih belajar ya dalam proses sabar itu. Karena kayak maksudnya sabar itu belajar dan belajar yang memang kayak nggak ada hentinya gitu. Karena kan memang gimana ya namanya hidup, kita tuh dikasih ujian kayak step-step naik kelas gitu kan. Ya. Jadi di saat kita udah nambah umur, di saat kita mungkin nambah dikasih rezeki yang lebih dan segala macam, itu juga ujian kita dan kesabaran kita memang diuji juga gitu kan. Ya. Ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kayak aku sendiri masih proses belajar dalam kesabaran itu. Cuman kalau aku sendiri gimana ya, aku ngerasa kayak apa yang di hidupku ini aja apa yang aku jalanin, aku tuh ngerasa kayak aku masih perlu banyak belajar dalam sabar karena ternyata memang nggak segampang itu ya sabar yang dibilang orang. Kayak kan orang selalu bilang, aduh masalah tuh sabar. Orang selalu bilang kayak gitu. Tapi pada kenyataannya dalam dalam kehidupan sendiri aja tuh memang kita butuh proses untuk itu gitu. Dan memang kayak aku selalu minta kayak misalnya orang pernah bilang di saat kita minta kesabaran, disitulah Allah kasih ujian supaya kita bisa lebih sabar gitu. Jadi aku selalu menganggap ujian yang aku jalanin ataupun kayak masalah yang aku hadepin itu adalah proses di mana supaya aku bisa lebih sabar dalam hidup gitu. Itu yang aku rasain sih ya gitu. Jadi kalau kita lagi pengen meningkatkan kesabaran, apakah berarti kita harus ya Allah tolong kasih kita ujian gitu? Ya nggak gitu sih. Jadi kan memang nggak tahu, aku pernah lihat waktu itu ada kata-kata kayak di saat kita minta kesabaran disitulah Allah kasih ujian gitu. Jadi kayak intinya tuh berarti ketika kita punya masalah atau kita punya ujian itu dimana kita harus mensyukuri dan karena berarti ini cara Allah untuk memberikan kita supaya kita jadi orang yang lebih sabar kan gitu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang sabar kan gitu. Karena mau mengatur supaya kita ngatur emosi, ngatur marah, ngatur apa itu tuh memang nggak gampang sih. Aku sendiri suka kayak masih jauh banget dari kata dibilang orang mungkin ini nih orang yang sabar. Aku sendiri belum merasa kayak diri aku sabar karena aku masih perlu banyak belajar gitu loh. Apalagi dalam hal ngedidik anak ya, itu kita butuh ekstra lagi kesabaran banget. Aduh, udah aku tuh benar-benar kayak ngerasa kayak gimana ya namanya anak itu mungkin makanya orang suka bilang ujian itu kan anak dan harta gitu. Jadi kayak memang kayak kenyataannya anak itu di satu sisi kita happy, dikasih kita kebahagiaan, tapi di satu sisi pasti ada ujian di balik itu gitu loh. Jadi memang harus mensyukuri apapun yang di hidup kita supaya kita itu jadi lebih sabar. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi di saat kita dikasih ujian juga kayak aku ngerasa kayak gimana ya, memang ujian itu aku pernah dengar juga kemarin ada yang bilang kalau kita tuh kerasa
ujian itu tuh besar, tapi sebenarnya kita tuh lebih besar dari itu gitu loh. Jadi jangan pernah takut sih, karena karena diri kita tuh bisa loh menghadapi ujian itu gitu. Jadi kayak selalu ngerasa aja kayak gimana pun gue akan selalu gue akan lebih besar dari semua masalah yang gue hadepin gitu. Supaya nggak down sih, karena tuh cara kita untuk numbuhin semangatnya supaya bisa nggak down itu tuh juga nggak gampang sebenarnya gitu, karena aku juga pernah di posisi terendah itu tuh pasti pernah semua orang kan. Iya benar-benar. Ini apa yang disampaikan sama Kanina ini benar-benar deep banget, dan itu tuh benar-benar kayak menyadarkan kita, bikin kita realize gitu, karena ternyata tuh ada banyak hal yang bisa bikin kita untuk melatih kesabaran gitu kan. Ya Jadi benar-benar. coach aja Kanina. Nggak apa-apa? Nggak mau jadi coach. Coach apa? Pelatih kesabaran. Aduh, kayaknya gue yang harus belajar sama orang deh. Nggak, soalnya dari kemarin juga nyari-nyari gitu tuh kayak banyak gitu, ternyata kayak kayak trainer yang untuk kayak aku pernah dengar TAT atau apa gitu tuh, kayak kita untuk ngebuang, jadi bukan sampah kayak sampah yang kita buang nih, jadi sampah hati nih, segala kayak unek-unek kita tuh juga harus kita keluarin. Jadi kayak negatif vibes yang di diri kita nih perlu kita buang gitu loh katanya ya, supaya nyari trainer begitu. Enggak, maksudnya kayak kemarin itu ya pernah aku di masa-masa kayak ngerasa kayak aduh kok kayak gue ngerasanya hidup gue susah banget gitu. Jadi kayak aku tuh selalu nganggep kayak manusia dan kehidupan itu kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi kayak sehidup enak apapun yang dia share di sosmed, aku yakin tuh pasti ada sisinya dia sulitnya juga. Jadi jangan pernah ngebandingin hidup kita sama orang lain kan. Karena apapun yang di share di sosmed itu kan belum tentu ibaratnya kayak 100% kehidupan yang kita tahu, karena kita nggak akan pernah tahu hidup orang sampai kita berjalan di kakinya dia kan gitu. Jadi kayak gimana, perjuangannya gimana. Nah, makanya jadi sedangkan yang di-share di sosmed itu ada cuma bagus-bagusnya doang, jadi kayak bukan berarti itu kita jadiin perbandingan hidup mereka sama hidup kita gitu. Kalau aku sih selalu ngerasa gitu ya. Jadi caranya supaya tetap sehat dengan main sosmed juga itu kayak kalau misalnya memang ngerasa kayak oh nih orang kayak kok bikinnya malah kayak negative vibes gitu. Nah itu aku kayak udah bisa-bisa kalau bisa kurangin dulu tuh main sosmednya. Di saat kayak ngerasa malah buka sosmed kok malah hatinya malah lebih nggak enak. Nah gitu cara ngaturnya juga gitu sih aku ya, supaya kayak di saat kayak hati. Jadi gimana ya caranya kita supaya lebih bisa mensyukuri dan merasa kayak hidup kita juga itu dengan kita tuh ngurang-ngurangin segala sesuatu yang maksudnya malah ngerusak hati sih gitu. Berarti kalau ada kita terjebak dalam toxic friendship nih, ibaratnya ya, kita punya temen yang kok kayaknya toxic banget ya, kok kayaknya hobinya gibahin orang gitu kan ya. Iya. Kita menutup diri dari mereka atau kita cuma sekedar menjauh aja atau gimana sih kalau versinya Kak Nina? Kalau aku sih kayak gimana ya, bukan aku bilang juga, aku tuh nggak pernah sih, aku pernah punya masalah sama orang, tapi aku nggak pernah selalu kayak bilang dengan gue nggak mau lagi temenan sama dia, gue putus silaturahmi sama dia, itu kayak nggak bisa juga seperti itu kan. Kayak kenyataannya tuh kayak kalau misalnya kita ini udah dewasa, maksudnya dengan kita di masa sekarang ini ya kayak aku ngerasa kalau kita tuh cukup tahu kalau memang ada orang itu yang nggak sejalan pikiran sama kita, ataupun kayak kita nggak bisa cocok sama nih orang. Jadi kalaupun memang kita nggak cocok sama nih orang, kita cukup tahu, tapi bukan berarti kita musuhin tuh orang gitu loh. Jadi kayak cukup kayak kayak jaga jarak seperlunya, tapi bukan kita nunjukin kalau kita sebel sama dia, karena itu juga kayak malah nggak baik kan jadinya gitu. Jadi paling sih kalau aku ya yang patut disyukuri juga sih Kak Nina, karena untuk kita bisa memilih dan membatasi diri itu nggak gampang loh. Itu banyak banget orang yang gue tuh nggak enakan sama dia, gue tuh nggak gini. Akhirnya apa, dirinya dia yang kecemplung sendiri kan. Nah, iya bener sih. Tapi nggak tahu ya, setelah kayak berkeluarga gini, aku tuh selalu menganggap banget kalau ternyata tuh keluarga yang memang satu saat di saat kita down, di saat kita kayak ngerasa kita udah nggak punya siapapun atau nggak ada yang bisa bantu kita, nah yang pasti selalu ada bareng kita dan selalu support itu cuman keluarga kan. Jadi aku kayak nggak mau dengerin aja, maksudnya gimana ya, kayak ngapain sih kita peduliin yang lain yang jelas-jelas kayak itu tuh nggak ada impact-nya juga ke kita. Ya udah yang ibaratnya yang apa sih yang bisa nge-support kita, support system kita tuh apa sih kecuali keluarga gitu loh. Jadi ya itu dulu di nomor satuin gitu, di saat kita lagi butuh support atau butuh doa, dukungan, itu kan pasti yang selalu ada di samping kita kan keluarga. Jadi kayak ngapain kita
apa ya, kayak kesannya kayak ngebuang-buang waktu dan tenaga dengan sama orang-orang yang mungkin nggak sesuai sama jalan pikiran kita atau gimana. Kalau aku sih sekedar jaga jarak aja sih kalau memang Berarti ternyata. kalau ditanya siapa orang yang paling berperan dalam kehidupan Kanina dan akhirnya bisa Kanina syukuri itu keluarga dong ya? Ya pastinya sih, tapi kayak gimana nih, maksudnya kayak kalau misalnya memang di keluarga inti aku, Nah, aku jujur ya, sebenarnya aku tuh LDR gitu sama suami. Jadi suami aku tuh di Makassar, aku di Jakarta. Tapi tahun ini makanya aku bersyukur juga karena suami aku lagi di Jakarta nih gitu. oke. Padahal kemarin-kemarinnya sempat LDR gitu. Jadi dan aku tuh bersyukur banget karena di saat suami LDR itu, aku tuh masih punya mama yang rumahnya deketan sama aku. Jadi kayak masih bisa terbantu untuk urusan anak, ngebantu urusan rumah tangga tuh masih ada mama aku gitu. Itu juga bersyukur banget sih aku. Mungkin maksudnya nggak melulu aku ngomongin soal kayak mama nih ngebantuin aku, ya ada cekcoknya juga pernah gitu. Cuman kayak kayak dengan sekarang mamaku masih kuat dan datengin rumah aku, masih nanyain cucu, masih main sama cucu, masih kadang nemenin cucu tidur. Nah itu aku bersyukur banget gitu. Kayak ya maksudnya masih ada sosok mamaku yang ngebantuin untuk urusan cucu dan juga urusan rumah tangga gitu di saat pun. Dan alhamdulillah suami aku juga pengertian karena nggak semua suami juga kayak mau gitu sebenarnya LDR, dan orang masih nanya, ini bener nih LDR kuat gitu, orang suka ada yang Iya, nanya gitu. iya, iya benar. Iya kan, kayak kuat ngurus anak 3, suami jauh gitu. Tapi alhamdulillah kayak, ya aku bukan berarti kayak suami aku kayak bener-bener nggak, dia tuh benar-benar kalau 2 minggu sekali ke Jakarta gitu. Dan ini kayak lagi bulan puasa, udah nanti barengan sama akunya, aku di Jakarta dulu, nanti barengan ke Makassarnya barengan sama aku gitu. Dan alhamdulillah kayak suami aku pengertian juga, karena orang kan bilang kok mau sih bolehin sih suaminya kayak kamunya kerja di Jakarta, tapi memang alhamdulillah suami aku pengertian. Banget yang bisa diambil pelajarannya dari seorang Kanina Zatuli ini nih ya, Sobat Link aja ya. Jadi Kanina ini menanamkan rasa percaya yang luar biasa dan juga mensyukuri segala sesuatu yang didapat dalam hidupnya. Makanya akhirnya sekarang tuh bisa sampai di titik ini. Bisa terus berkarya, bisa terus sabar gitu kan walaupun di kondisi pandemi, kerjaan banyak, kesibukan juga banyak, tapi alhamdulillah sekarang masih dikasih kepercayaan untuk bisa hadir di sini. Ngobrol, ngabuburit barengan sama kita ya Kanina ya. Betul, 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 betul. Nah Dikasih ini juga kesempatan buat sekarang di sini juga alhamdulillah banget. Sobat Link aja, buat yang tadi udah ikutan ya, pengen tahu gimana sih kalau pengen dapetin saldo Link aja sebesar Rp300.000 yang kita bagiin untuk 3 orang pemenang. Tadi kan caranya gampang banget, cuma tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar, gimana sih cara bersyukur di Ramadan ini versinya kamu nih, versinya Sobat Link aja. Sama jangan lupa pakai hashtag lengkapnya Ramadan ya. Jangan lupa di follow juga Instagramnya @linkaja dan layanan Syariah Link aja. Nah juga untuk teman-teman yang pengen tahu siapa sih yang menang yang mendapatkan saldo Link aja sebesar Rp300.000-nya untuk 3 orang masing-masing, itu silahkan nanti dilihat aja di story-nya @linkaja hari ini juga, oke? Siapa tahu kan jadi pemenangnya. Berapapun itu harus disyukurin ya. Sama jangan lupa juga stay tune terus di Instagramnya @linkaja dan layanan Syariah Link aja. Karena kita bakalan live lagi setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan akan selalu bagi-bagi berkah Ramadan buat teman-teman semuanya. Kanina, ini thank you banget sharingnya hari ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin. Padahal ini kita cuma ngobrol santai doang loh. Tapi kayaknya kok aku dapat banyak ilmu banget gitu, ilmu sabar, ilmu ngatur waktu gitu kan, ilmu bersyukur. Thank you so much udah mau nyempetin waktunya untuk hadir di Link aja barengan sama kita di ngabuburit ini ya Kanina ya. Ya, aku juga makasih udah dikasih kepercayaan untuk bisa ngisi waktu menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan apa yang baik bisa diambil, kalau ada yang tidak baik mohon dibuang jauh-jauh aja ya. Terakhir sebelum kita tutup nih, rencana ke depan mau ada apa lagi nih?
Mau ada gebrakan apa lagi? Waduh, doain aja mudah-mudahan bisa. Nggak, sebenarnya kayak aku tuh salah satu goals-nya juga aku tuh pengen punya usaha bareng sama suami aku gitu. Jadi Oke. kayak jadi tuh kayak ini tuh lagi kayak aduh mudah-mudahan ya bulan puasa ini kita bisa ada jalan untuk bisa punya usaha. Jadi kayak bener-bener yang rintisnya barengan berdua sama dia gitu. Jadi kayak dia juga support aku untuk urusan ini. Jadi dia bilang, "Ayo kita buka bisnis tapi kita bukanya barengan nih berdua," gitu. Oke. Jadi itu buat tantangan tersendiri buat aku juga sih, kayak gimana ya caranya berbisnis dengan pasangan sendiri, apakah kan kata orang tetap harus profesional, apakah kita akan kayak malah nggak enak-enakan karena suami istri gitu. Jadi kayak ya Ayo. ini tantangan juga sih buat aku dan aku penasaran juga sih mudah-mudahan jalannya lancar deh. Doain ya semuanya juga mudah-mudahan dilancarin. Terima kasih sekali lagi untuk Kanina Zatulini udah mau hadir di Ngabuburitnya Link aja. Makasih. Insya Allah sehat Makasih. terus, anak-anaknya Iya, sehat, amin. suaminya sehat, Amin. kerjaannya Doa yang lancar. sama buat kalian semua di sini, amin. Amin. Nah, Sobat Link aja jangan lupa kita live seperti ini setiap harinya dan jangan lupa juga kalau besok itu kita bakalan kehadiran Ronald Surapraja yang bakalan ngebahas topik yang seru-seru juga. Makanya tontonin terus live-nya setiap hari barengan sama Link aja dan juga layanan syariah Link aja. Sekali lagi terima kasih Sahil Mulahela dan juga Kanina Zatulini pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.